warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Hizbullah, wali santri dari anak saya Arsyad Kesainan yang bersekolah di Kutab Ummul Qura. Sekarang kelas Kutab awal 3. Alamat kami di Desa Jiken, tepatnya di depan Pasar Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Untuk jarak dari Kutab Ummul Qura ke rumah kami sekitar 15 kilo. Jadi setiap hari antar jemput, antar pagi terus dijemput jam 2 siang sesuai jadwal dari Kutab Ummul Qura Blora. Jarak tempuh kita safety-nya setengah jam setiap kali berangkat, begitupun pulangnya setengah jam. Jadi insya Allah 2 jam setiap hari kita PP untuk antar jemput anak kami. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sudah dipertemukan dengan adanya sekolah yang konsepnya sebenarnya sudah kami cari-cari sejak dulu, sejak sebelum anak saya waktu usia sekolah kami sudah memikirkan. Makanya alhamdulillah pada saat COVID anak kami kita membersamai di rumah, kemudian juga waktu tidak ada jadwal sekolah jadi kita bersama. Begitu juga jauh sebelum prasekolah kita sudah alhamdulillah istilahnya tidak bekerja di ikut orang lain, jadi kita bisa bersama-sama dari kecil sampai besar, sampai usia sekolah. Selesai COVID jadi sudah tahun 2022 kalau nggak salah, jadi kita akan menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SD, ke tingkat SD. Kita pengennya ada seperti yang sudah banyak kita jumpai di YouTube. Jadi waktu udah belajar konsep pendidikan yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita sudah setuju, sudah konsepnya pengen cari kutab. Teman waktu itu kita nggak dapat. Yang paling dekat itu kalau tidak salah di Kudus, Ustaz. Alhamdulillah waktu itu hampir saja kita daftarkan ke sekolah non kutab, tapi kita mendadak mendapatkan ada sharing WA dari temen kakak ipar saya, itu ada kutab di Blora. Alhamdulillah waktu itu kita langsung cari info di teman terdekat yang sekiranya ada koneksi ke sana. Kemudian kebetulan beliaunya dapat kontak personnya Ustadz Seswanto, terus kita WA, terus disuruh datang ke kajian itu, terus kita ketemu ke kepala sekolah Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah saya pernah jualan buku, pernah membaca sedikit banyak Kapita Selectanya Muhammad Natsir yang polemik bentuk pendidikan untuk yang cocok untuk di Indonesia itu seperti apa. Di situ ada banyak tulisan, ada Bung Karno, ada Muhammad Natsir sendiri yang waktu itu dia berpendapat kalau pendidikan yang cocok di Indonesia itu ya dari dulu pesantren, kemudian kalau ingin dimodernisasi ya kurikulumnya saja diubah ya. Karena yang diutamakan adalah pendidikan akhlak. Jadi kita pendidikan itu sebisa mungkin yang utama itu pendidikan syar'inya dulu, kemudian diberi muatan-muatan untuk ilmu pengetahuan umum. Nabi kita itu nilai-nilainya tidak pernah berubah. Yang namanya akhlakul karimah, itu kejujuran apa segala macam itu meskipun mungkin langka ya dia memang harganya memang segitu. Memang kalau ada orang yang jujur sudah pasti setiap orang akan hormat dengan orang yang jujur. Orang yang berintegritas setiap orang akan hormat walaupun itu dia sendiri mungkin kurang jujur atau bagaimana.
Alhamdulillah untuk di Kutap ada kajian yang diselenggarakan untuk khusus untuk wali santri atau orang tua santri. Jadi di sana sekolah tidak apa namanya memberikan proporsi yang baik, yang proporsional, bahwa mendidik anak tidak bisa satu institusi saja. Jadi institusi utama untuk mendidik anak sebenarnya adalah di keluarga. Jadi kalau orang tuanya istilahnya tidak tahu apa itu cara mendidik anak, nanti ya hasilnya sama saja, nanti diperbaiki, istilahnya diajari atau dididik di Kutap, tapi pulangnya nanti dirusak lagi, kan sama dengan apa namanya, ya sama saja bohong istilahnya. Jadi orang tuanya harus satu sinergi dengan konsep yang ingin dicapai oleh Kutap maupun orang tua. Dan orang tua sudah berikrar ingin anaknya berakhlak soleh, baik, otomatis ya harus bersinergi dengan pendidikan, institusi pendidikan yang dimana dia belajar. Suka dukanya kalau pas ayahnya nggak ada ya kalau mengantar itu takut di jalan, itu pasti, karena kalau udah siang itu di jalan itu pasti ramai, dan kadang Enan itu suka terlambat, makannya terlambat, agak lama. Terus istilahnya apa ya, persiapannya dia itu walaupun bangunnya pagi itu persiapannya lama. Kalau di jalan udah ramai, tapi ya bersyukur saya sebagai ibunya lebih dekat, sering ngobrol, kadang kalau ada apa-apa itu ya sering cerita. Cuman kalau masalah pembelajaran itu kurang maksimal gitu. Kalau saya sendiri kalau pas nggak bisa itu mau hubungin ayahnya itu juga kasihan, susah. Jadi ya untuk masalah belajar mengajarnya aja. Kalau untuk tahfidnya hafalan apa aja sama saya. Cuman kalau untuk PKBM itu kalau saya nggak bisa baru kadang minta tolong sama Pak D atau Bu D. Mungkin apa ya, kalau tidak bertemu dengan ustadz-ustadzah, mungkin akhlaknya kalau bertemu dengan teman-teman sebayanya di sini itu mungkin lebih buruk lah. Luar biasa, Enan luar biasa. Banyak ujian dari tetangga. Ketika di masjid itu sama eyangnya, sama Pak D-nya. Terima kasih buat ustadz-ustadzah selalu membersamai Enan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran atau sudah mendidik anak kami sehingga di luar dugaan mungkin kami bisa mengukur akhlak kami sebagai orang tua. Mungkin anak kami sudah jauh lebih baik daripada akhlak kami. Satu contoh kecil saja yang dulu tidak pernah saya lakukan ke orang tua saya itu natake sandal untuk orang tua. Itu sekarang dilakukan anak saya ke saya itu hati saya ternyuh kalau pas itu dulu saya nggak pernah melakukan itu ke orang tua saya,
sekarang saya mendapatkan hal yang demikian itu alhamdulillah Ustadz. Ya itu mungkin apa ya, salah satu keberhasilan yang ada terlihat ya. Yang terlihat mungkin masih lebih banyak lagi yang tidak terlihat. Misalnya kalau ada kesalahan anak kecil itu memberitahunya lebih gampang daripada seperti yang diceritakan teman-teman yang lain kepada anaknya itu. Alhamdulillah anak saya tidak pernah sesulit itu untuk memberitahu untuk hal-hal yang supaya dia lebih baik. Alhamdulillah. Mungkin dasar-dasarnya sudah diletakkan, sudah ini. Jadi dari Putab sudah setiap hari dididik, ditanamkan ke jiwa anak kami sehingga kami pun lebih mudah untuk mengarahkan, dan intinya tinggal bagaimana kami aja. Kalau kami bisa lebih baik, insya Allah anaknya juga lebih baik juga. Jadi anaknya sudah baik, tinggal kami yang memperbaiki diri, menjaga supaya apa yang diajarkan di Putab bisa lestari sampai di rumah, sampai dia dewasa, sampai dia bergenerasi lagi. Mungkin itu aja.